Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa lalu adalah masa kenangan, masa sekarang adalah masa harapan. Ya, kepada sahabat-sahabat subscriber yang saya hormati, pada video yang ketiga ini, ya, saya akan membahas masa lalu dan masa sekarang. Ya, masa lalu adalah yang saya tadi sampaikan, ya, masa kenangan, dan masa sekarang adalah masa harapan. Yang akan saya bahas adalah masa lalu yang pahit. Setiap orang pasti akan mengalaminya, dan setiap orang akan berputar kehidupannya, akan berputar di bawah, kadang di atas, kadang pahit, kadang sedih, kadang gembira. Yang mau saya sampaikan pada malam hari ini atau video yang ketiga ini adalah tip cara kita cari pinjaman yang bentuknya pinjaman kepada sesama, yang bentuknya pinjaman yang tidak mengandung riba, pada khususnya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau memberi pengalaman, ketika saya menjadi tukang pinjam uang. Sebagai karyawan pabrik, karyawan kebun, karyawan perusahaan apapun, ketika gaji kita mengandalkan gaji pokok, UMR bahasanya, upah minimum regional, dimanapun Anda berada. Bagi keluarga-keluarga yang keluarga kecil, artinya keluarga kecil belum punya anak, mungkin masih bisa tertutupi semua kebutuhan itu dengan gaji pokok. Tapi ketika keluarga yang sudah mempunyai beban tinggi, anak banyak 2-3, apalagi sekolah, itu sangat tidak cukup, walaupun dicukup-cukupkan, otomatis, kalau cuma mengandalkan gaji pokok, tentu ada kepenginan atau rencana-rencana yang dikorbankan. Tentu tidak mudah untuk menjalankan itu ketika kita hidup serba kekurangan. Tapi semua kekurangan itu bisa ditutupi dengan penghasilan-penghasilan yang lain, penghasilan-penghasilan kecil, tapi itu pun kadang masih belum juga tercukupi. Apalagi ketika kita kebutuhan banyak, anak sekolah, sampai 2-3 penghasilan kita, khususnya seperti karyawan yang di Kalimantan ini rata-rata UMR 3 juta, itu sangat tidak mendukung dengan kebutuhan yang kita setiap hari. Kebutuhan kita setiap hari intinya dengan upah UMR, dengan zaman sekarang harga yang tinggi, kebutuhan bulan pokok yang tinggi, itu tidak cukup. Itu pun baru cukup untuk keluarga. Sekarang sering kita kekurangan, di saat kekurangan kita bingung cari dana atau cari pinjaman. Tip cari pinjaman pernah saya jalankan bertahun-tahun, dengan cara saya. Maka dalam video kali ini sampai saya sampaikan kepada teman-teman, cara-cara saya mencari pinjaman. Ini pinjaman bukan ke bank, bukan ke rentenir, tapi pinjaman kepada teman-teman kita. Oke, lanjut ke pokok permasalahan. Ketika kebutuhan kita kurang, pendapatan kita cuma 3 juta, sedangkan kebutuhan kita sampai 6 juta. Dari mana uang 2 juta itu dicukupi? Tentu jelas kita cari pinjaman sana sini. Gimana cara cari pinjaman yang berhasil? Itu sudah saya jalankan dulu, bertahun-tahun, tutup lubang gali lubang dengan cara itu. Maka video kali ini saya sampaikan untuk menginspirasi sahabat-sahabat semua, terutama hidup di perantauan atau terutama yang bekerja sebagai karyawan. Yang pertama adalah kita lihat dulu berapa gaji kita, berapa gaji teman-teman kita. Tentu kalau kita hidup di perkebunan, di pabrik, sebagai karyawan gaji mungkin sama. Ketika gaji sama, tentu kebutuhannya mirip sama, adapun berbeda sedikit-sedikit.
Gimana cari pinjaman? Ya, misalkan kebutuhan kita bulan depan selain gaji pokok kita misalkan 2 juta. Ya tentu nggak mungkin lah ya uang 2 juta ya pinjam sama si A, sedangkan si A pendapatannya 3 juta. Itu sampai kapanpun nggak berhasil. Ya dengan cara sekaligus misalkan si A saya pinjami uang 2 juta untuk bulan ini, itu nggak bakalan berhasil kecuali memang si A habis dapat arisan kah, habis dapat apa ya, itu baru bisa. Tapi secara umum, secara keseluruhan itu tidak mungkin kita pinjam uang 2 juta kepada satu orang. Nah caranya gimana? Yang perlu kita perhatikan berapa simpatisan kita, berapa teman-teman dekat kita. Ya, tentu dengan gaji yang sama, ya jauh-jauh sebelum jatuh tempo, sebelum bayaran, ya sebelum gajian kita sudah menyampaikan. Ya, saya contohkan si A punya gaji 3 juta. Terus kita sampaikan, gimana bos, bulan besok kalau saya pinjam uang 500, ada apa tidak? Ya, mungkin itu karena feeling kita, ya makanya kita perlu sampaikan ke simpatisan, ya mungkin dikasih ya kalau cuma pinjam 500 kepada satu orang. Ya, terus kepada satu orang lagi ya pinjam 500 lagi, ya sudah 1 juta kita dapat. Ya. Terus kepada satu orang lagi teman kita pinjam 500 lagi, berarti dapat ya syukur 1 juta. Terus kepada si satu lagi teman kita ya kita pinjam 500 lagi, total mendapatkan 2 juta. Karena apa? Karena kalau minjam kepada satu orang 2 juta dalam satu sekaligus ya nggak mungkin dapat. Ya, dengan cara itu kita sudah dapat angka 2 juta. Ya modal kita tentu harus konsisten. Ketika yang si A tadi yang pertama harus dikembalikan bulan depan, ya kembalikan bulan depan. Gimana caranya kita bisa kembalikan? Ya mungkin si B yang tadi itu ya ngasih kelonggaran ya bisa kapan saja. Oke, berarti yang didulukan yang bulan depan. Terus yang satu lagi ya mungkin ngasih kelonggaran kapan-kapan saja. Tentu setelah mereka mengatakan kapan-kapan saja, kita jangan santai. Ketika kita punya uang ya harus cepat dikembalikan. Terus yang si terakhir tadi ya menyampaikan secepatnya ya, itu yang akan kita merasa terdesak ya ketika dia menyampaikan secepatnya ya berbagai cara kita upayakan ya agar yang secepatnya itu didulukan ya. Dengan cara-cara itu modal sportif ya, modal kerja keras ya, kita tentunya ya akan berhasil cara mencari pinjaman ya dengan perputaran tadi itu ya, mana yang urgent kita dulukan ya, yang santai kita kebelakangkan. Tentu kita jangan terlena, ketika kita sudah ada segera dikembalikan. Karena apa? Ketika kita mengingkari janji ya kita tidak akan dipercaya lagi ya, dunia kita semakin sempit ya. Ketika dunia semakin sempit tentu ya rencana-rencana selanjutnya itu tidak akan tercapai ya. Intinya ketika saya menjadi tukang minjam uang demi kebutuhan, caranya seperti itu ya, setiap orang saya pinjami 500 agar tercapai 2 juta. Ketika saya pinjam pada satu orang 2 juta tentu tidak akan dapat. Itu pengalaman saya seperti itu. Tapi dengan satu syarat, modal kita sportif, kerja keras ya. Yang penting halal. Selain gaji pokok kita cari yang lain ya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang tadi ya sifatnya urgent didulukan ya, yang sifatnya agak longgar kita kebelakangkan, tapi jangan juga mengecewakan orang ya. Oke, itu tip cari pinjaman uang yang berhasil versi saya. Dan itu sudah saya lakukan bertahun-tahun dulu ya, alhamdulillah ya. Sekarang walaupun pinjam tapi nggak seperti itu ya. Oke, terima kasih. Salam bahagia, salam sejahtera untuk teman-teman yang di perantauan. Semoga tips saya bisa menginspirasi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.